Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allah sallallahu alaihi wa barik alaihi. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua saya, guru kita bersama, Fadilatul Muhtaram wal Mukarram Kiai Al-Hajj Ja'far Siddiq. Hadir juga di tengah-tengah kita Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Al-Hajj Jazuli. Ada juga Al-Habib Idrus Al-Masyhur, segenap DKM Masjid Nurul Iman, wabil khusus Ketua DKM Nurul Iman Haji Jamhari dan Ketua Panitia Suryahanda, semuanya, para habaib, para asatid, para sesepuh, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Begitu juga ada Pak Lurah di sini. Kita doakan semua para habaib, ulama, asatid, kiai kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang istimewa saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara dan semua yang ikut andil untuk terlaksananya acara pada malam hari ini, baik secara moral ataupun material. Jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ganjaran yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan, yang pertama dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1444 Hijriah sekaligus peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Maka di awal ceramah ini mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk almarhumin, para syuhada, para pahlawan dari kalangan umat Islam yang berjuang mengorbankan jiwa, raga, harta, nyawa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ala anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yataghashshahum birrahmah wal maghfirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ahlan wa sahlan kita ucapkan buat Habib Abdullah Al-Mahdali. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat wal afiyah dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, kita merayakan tahun baru Islam. Kenapa kita merayakan tahun baru Islam, saudara? Yang pertama,
sebabnya tidak lain dan tidak bukan karena tahun baru Islam dinisbatkan kepada hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan, jangan salah paham, bukan berarti hijrahnya Nabi itu di bulan Muharram, saudara, bukan. Karena menurut pendapat kebanyakan ulama sirah, ulama tarikh, hijrahnya Nabi terjadi di bulan Rabiul Awal, saudara. Lantas kenapa tahun baru Islam ini atau tahun penanggalan umat Islam dinisbatkan kepada hijrahnya Nabi? Bukan melihat kepada bulan Muharramnya, saudara, bukan. Tapi titik nol dari tahun baru ini, yaitu tahun 0 Hijriah, 1 Hijriah, itu berpaku kepada tahun hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Jadi bukan Muharramnya, saudara. Kalau Muharram dari dulu-dulu sebelum Nabi hijrah sudah ada bulan Muharram. Tapi titik nol tahun baru Islam merujuk kepada tahun hijrahnya Nabi, saudara. Sehingga tahun ini kita sudah melalui 1440 tahun dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penanggalan ini dinisbatkan kepada Nabi, saudara. Kalau sudah dinisbatkan kepada Nabi, maka berarti bagian daripada syiar agama, saudara. Kalau sudah merupakan bagian daripada syiar agama, Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka pengagungan syiar tersebut termasuk ketakwaan hati kepada Allah Subhanahu. Makanya saya bersyukur, alhamdulillah, makin kemari saya perhatikan umat Islam makin sadar. Dulu setahu saya, seingat saya ketika saya masih kecil, kalau tahun baru Islam, umat Islam nggak terlalu gegap gempita menyambutnya, saudara. Tapi kalau sudah tahun baru Masehi, di malam 1 Januari, yang niup trompetnya anak umat Islam, betul? Yang nyalakan kembang apinya anak umat Islam, betul? Yang ikut-ikutan hadir konsernya juga orang Islam, betul? Padahal itu bukan budaya kita, saudara. Ini bukan warisan agama kita, ibadah Allah. Yang betul-betul syiar agama kita adalah tahun baru Hijriah. Makanya alhamdulillah, makin belakangan saya lihat, semakin kemari berkat perjuangannya para ulama, berkat perjuangan majelis-majelis taklim, berkat perjuangan para kiai, berkat perjuangan dakwah di media sosial di Jakarta yang saya lihat, Pak Bu, di malam tahun baru Islam makin ramai umat Islam yang menyambut tahun baru Islam, saudara. Dari RT ke RT, dari RW ke RW, dari kelurahan ke kelurahan, ada yang menyambut dengan pawai obor, ada yang menyambut dengan lomba-lomba Islami, ada yang menyambut dengan bakti sosial, ada yang menyambut dengan doa bersama, ada yang menyambut dengan tablik akbar. Saya mau tanya, kalau umat Islam rame-rame mengagungkan syiar menyambut tahun baru Islam, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Dan sebaliknya, saudara, saya lihat makin kemari umat Islam makin melek, makin sadar, makin minim yang merayakan tahun baru Masehi. Alhamdulillah. Oleh karena itu, saudara, pertahankan umat Islam di mana tepat, harus pertahankan, hidupkan syiar-syiar Islam, saudara. Ramaikan syiar-syiar Islam. Kenalkan kepada anak-anak kita identitas agama kita, saudara. Kenalkan kepada anak-anak kita syiarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin umat Islam bersatu, semakin umat Islam menghidupkan syiarnya, semakin umat Islam kompak meninggalkan apa yang bukan budaya kita, maka insya Allah saya yakin, saudara, kebangkitan umat Islam di depan mata. Amin ya Rabbal. Makanya saya tanya jawab yang kompak, siap ramaikan syiar-syiar Islam? Orang kompak siap ramaikan syiar-syiar Islam? Kalau datang tahun baru Islam, kira-kira diamkan atau sambut?
diamkan atau ramaikan, diamkan atau semarakkan. Tapi sebaliknya, kalau datang tahun baru Masehi, lebih baik di rumah atau keluar? Lebih baik di rumah atau keluar? Berzikir atau niup trompet? Berzikir atau niup trompet? Solawat atau main kembang api? Semua angkat tangannya Tangerang Selatan, takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Ini yang pertama ingin saya sampaikan. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Insya. Ini jam berapa nih? Udah 10:30. Kira-kira lanjut apa kagak? Ini besok banyak yang upacara. Lanjut apa kagak? Ibu-ibu banyak yang udah ngantuk. Lanjut apa jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau di Jakarta jam 10:30 bencong baru dandan. Alhamdulillah orang Tangerang Selatan gak kalah sama bencong saja Zuli. Alhamdulillah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saudara, kenapa kita merayakan tahun baru Islam? Kemarin tahun 1443, sekarang kita menyambut tahun 1444. Alhamdulillah. Kenapa kok kita sambut, saudara? Saya nggak mau bahas tentang hijrahnya Nabi, karena sudah banyak ulama yang membahas, mengkaji, mengulas tentang hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita bahas, kajiannya sangat panjang, saudara. Tapi ada satu hikmah yang kita sering luput, kita sering lalai. Kenapa kita menyambut tahun baru Islam? Padahal ini bicara soal angka 1443 berpindah menjadi 1446. Di antara hikmah yang tidak kita sadari, saudara, untuk mengingatkan kita bahwasanya waktu terus berjalan, saudara. Waktu terus berjalan. Di antara kita ada yang sudah ngalamin tahun baru Islam 20 kali, ada yang sudah ngalamin 30 kali, ada yang sudah 40 kali, ada yang sudah 50, 60 kali. Waktu terus berjalan. Apa yang kau sudah persiapkan untuk ngadep Allah Subhanahu wa taala, saudara? Ini yang kadang kita lupa. Makanya Imam Hasan Basri, Pak Bu, Imam Hasan Basri itu mengingatkan kita. Apa kata Imam Hasan Basri? Ya bna Adam, innama anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kata Imam Hasan Basri, hei anak cucu Adam, sesungguhnya hakikat hidupmu ini hanya kumpulan hari-hari, nggak lebih. Nggak usah kebanyakan gaya. Hakikat hidup kamu ini hanya kumpulan hari-hari. Dalam syair lain disebutkan, daqatu qalbil mar'i qailatun lahu innal hayata daqaiq wa thawani. Jantung kita berdetak. Andai kata detak jantung kita bisa berbicara, Pak Bu, maka detak jantung kita akan mengatakan, innal hayata daqaiq wa thawani. Sesungguhnya hidupmu ini nggak lebih kumpulan detik dan menit. Detik berubah menjadi menit, menit berkumpul menjadi jam, jam berkumpul menjadi hari, hari berkumpul menjadi pekan, pekan berkumpul menjadi bulan, bulan berkumpul menjadi tahun, tahun demi tahun. Dari kau lahir sampai kau mati, kumpulan tahun, tidak lebih, saudara. Masya Allah. Makanya Imam Hasan Basri mengingatkan, ya bna Adam, anak cucu Adam, innama anta ayyam, hakikatnya kamu ini hanya kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Kalau sebagian hari sudah berlalu, berarti sebagian dari dirimu telah hilang. Sadar, saudara.
Masya Allah. Makanya buat apa kita rayakan tahun baru Islam, saudara? Buat apa kita nyambut? Tidak lain dan enggak bukan buat mengingatkan kita waktu terus berjalan, saudara. Waktu terus berjalan. Sedangkan waktu adalah ra'sumal, adalah modal kehidupan kita yang tiada ternilai harganya, saudara. Makanya saking mahalnya waktu, Pak Bu, sampai-sampai Allah bersumpah dalam Al-Quran. Allah ini kalau udah bersumpah dalam Al-Quran, ya, sekali saja Allah bersumpah dalam Al-Quran, itu menunjukkan azamatul muqsam bih, keagungan sesuatu yang disumpahkan oleh Allah. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran. Saya mau tanya, Al-Quran mulia atau tidak? Agung atau tidak? Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan Al-Quran, menunjukkan keagungan Al-Quran. Saudara, andai sekali saja Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu sudah menunjukkan keagungan sesuatu tersebut. Bagaimana kalau sumpahnya berkali-kali, saudara? Terkait dengan waktu, Allah bersumpah sampai berkali-kali dalam Al-Quran. Di ayat Allah mengatakan wal asri, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan masa dan waktu, tidak lain dan tidak bukan untuk menunjukkan kemuliaan waktu. Di ayat lain Allah bersumpah wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi waktu malam. Saya mau tanya, malam bagian dari waktu atau bukan? Bagian dari waktu atau bukan? Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang. Siang bagian dari waktu atau bukan? Waktu atau bukan? Di ayat lain Allah bersumpah lagi was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Di ayat lain lagi Allah bersumpah wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar. Di ayat lain Allah bersumpah wad duha, demi waktu duha. Masya Allah, bukan hanya satu, saudara. Demi masa, demi siang, demi malam, demi waktu fajar, demi waktu subuh, demi waktu duha. Andai sekali saja Allah bersumpah dengan sesuatu sudah menunjukkan keagungan sesuatu tersebut, saudara, bagaimana kalau sumpahnya berkali-kali, ibadah Allah. Masya Allah. Makanya Imam Razi ketika melihat fenomena sumpahnya Allah yang berkali-kali dengan waktu ini, saudara, Imam Razi mengatakan apa ini menunjukkan betapa berharganya waktu. Saking berharganya waktu, sekaya apapun orang, setinggi apapun kuasanya, tidak akan pernah bisa mengembalikan 1 menit yang telah berlalu, saudara. Masya Allah. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Jawab yang kompak. Kalau begitu, berharganya waktu bisa dibeli dengan uang atau tidak? Bisa dibeli dengan jabatan atau tidak? Bisa dibeli dengan kekuasaan atau tidak? Nggak bisa, saudara. Makanya ulama mengatakan al-waktu ra'su malil insan. Waktu itu modal hidup manusia. Siapa yang manfaatkan waktu, baik urusan dunia atau urusan akhirat, bakal sukses, saudara. Orang yang sukses dunianya, sukses bisnisnya, sukses karirnya, nggak ada yang buang-buang waktu. Betul apa betul? Begitu pula orang yang sukses akhiratnya, yang menjadi aulia Allah, yang menjadi kekasihnya Allah, tidak ada yang buang waktu, saudara. Saya teringat bagaimana para ulama begitu menghargai waktu, karena mereka cerdas. Ini modal itu kalau dimanfaatkan dengan baik akan berkembang dan membuat kesuksesan. Ada seorang ulama namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq, pengarang daripada qasidah Ya Arhamar Rahimin, pengarang juga qasidah Salamullah Ya Sadah Minar Rahman. Itu pengarangnya namanya Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Husain
bin Tahir. Beliau punya saudara namanya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir yang begitu gagah berani mengangkat pedang melawan kemunkaran saat itu, saudara. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ulama besar, sampai-sampai disebutkan kana khuluquhu ihya wa ziyadah. Kalau mau tahu akhlaknya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau adalah kitab Ihya Ulumuddin yang berjalan, saudara. Lebih dari itu. Bagaimana sih beliau? Saking manfaatkan waktu, Pak Bu, sampai-sampai kalau beliau lagi makan, beliau nggak mau waktunya terbuang begitu saja karena makan. Kalau beliau lagi makan, saudaranya disuruh baca kitab supaya beliau makan sambil dengerin ilmu. Sebaliknya, kalau saudaranya lagi makan, beliau baca kitab supaya saudaranya bisa dengerin ilmu, saudara. Saking tidak mau buang-buang waktu. Masya Allah, begitu mau Ramadan anaknya dikumpulin, ditanya satu persatu oleh beliau, hei anakku, kamu mau nambah amalan apa? Kamu mau nambah amalan apa? Satu-satu ditanya. Anak jawab, ayah saya mau nambah baca Qur'annya. Anak yang lain jawab, ayah saya mau nambah sedekahnya. Anak yang lain jawab, ayah saya mau nambah zikir dan sholat malamnya, dan seterusnya, saudara. Begitu semua anaknya jawab ingin nambah amal, nangis Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, saudara. Karena apa beliau nangis, saudara? Harusnya kan senang lihat anaknya sudah tekad kuat untuk beramal. Apa kata beliau? Nah, kalian enak, kalian bisa nambah amal di bulan Ramadan dengan pahala yang berlipat ganda. Sedangkan ayah di luar Ramadan saja waktu ayah 24 jam sudah penuh untuk hal-hal yang bermanfaat dan ibadah kepada Allah. Sehingga di bulan Ramadan ayah nggak bisa nambah lagi. Andai kata ada di antara kalian yang bisa menjual waktunya 1 jam saja kepada ayah, berapapun ayah akan beli, saudara. Masya Allah, saking menghargai waktu. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, guru dari imam besar kita, ahli hadis. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ulama besar madhab Hanafi, ahli hadis, muhaddits kabir, termasuk ulama yang diakui kepakaran hadisnya di abad ini, saudara. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ulama besar, guru dari imam besar kita ketika kuliah di Riyadh, Habib Rizik, imam besar, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau ngajinya dulu sama Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, guru hadisnya, belum guru-guru yang lain. Makanya kalau waktu itu ada yang bilang, Habib Rizik gurunya siapa tuh? Kagak punya guru. Orang kalau kagak punya guru, gurunya setan. Murid lu tuh kebanyakan bergaul sama setan. Betul. Kalau nggak tahu tanya, jangan asal jeblak. Betul. Main fitnah ulama, saudara. Ibadallah, kembali ke pembahasan kita. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah punya kitab judulnya Qimatuz Zaman Indal Ulama. Beliau membahas tentang betapa berharganya waktu bagi para ulama, saudara. Satu kitab panjang lebar beliau berbicara tentang keutamaan waktu dan keistimewaan waktu, serta bagaimana para ulama menghargai waktu. Di antara yang beliau sebutkan, ada seorang tabi'in namanya Amir bin Abdul Qais, zahid, ahli ibadah, waktunya hanya untuk Allah. Tahu-tahu datang, saudara, datang satu orang mau ngajak beliau ngobrol yang gak ada manfaatnya, padahal beliau waktunya gak ada kecuali buat ibadah kepada Allah. Begitu orang tersebut datang mau ngajakin ngobrol, apa jawaban beliau, saudara? Amsiki syammas hatta ukallimak. Amsiki syammas hatta ukallimak. Lu mau ngobrol sama gue mau dengan syarat lu tahan dulu tuh matahari itu. Nahan matahari bisa apa kagak? Sampai gigi berjenggot lagi kagak bakal bisa, saudara. Maksud beliau apa? Lu jangan buang-buang waktu ngajak gua ngobrol. Waktu gua nih modal. Kalau lu bisa tahan matahari, berarti waktu nggak berjalan, gua nggak rugi. Tapi kalau kita ngobrol, matahari jalan, berarti saya rugi. Masya Allah. Saya mau tanya, ulama-ulama kita dalam menghargai waktu hebat atau tidak? Dahsyat atau tidak? Makanya kembali ke tema kita, saudara. Kenapa kita merayakan tahun baru Islam? Di antara salah satu hikmahnya, saudara, untuk mengingatkan kita waktu terus berjalan. Mari kita manfaatkan waktu kita. Jangan buang-buang waktu, saudara. Jangan buang-buang waktu. Gunakan waktu-waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat dunia dan akhirat, saudara. Yang masih belajar para santri, jangan buang-buang waktu.
Para pelajar, jangan buang-buang waktu. Jangan waktu dihabisin masa belajar dengan pacaran, saudara. Banyak apa kagak yang pacaran? Banyak apa kagak? Udah gitu pacarannya manggil Abi Umi lagi, ye. Pacaran manggil Abi Umi, begitu putus jadi janda. Jangan buang-buang waktu. Masa muda dipakai buat main game, nggak ada habisnya. Sekali-kali wajar. Tapi kalau terus-terusan saudara Anda buang-buang waktu, kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna al-i'tibara li dzatihi. Anak muda dianggap hidup kalau ada dua hal dalam dirinya. Yang pertama, al-ilmu, masa-masa keemasan buat nuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Beberapa tahun masa muda menentukan kehidupanmu sekian puluh tahun ke depan, saudara. Jangan buang-buang waktu. Takwa, kata Imam Syafi'i, ilmu dan ketakwaan itu dua syarat anak muda dianggap hidup. Kalau nggak ada ilmu, nggak ada ketakwaan, anak muda belajar kagak, deket sama masjid kagak, deket sama majelis kagak, deket sama ulama kagak. Maka la'tibara lidatihi, yang begitu masukin keranda, sholatin 4 takbir, saudara. Jangan buang waktu. Ulama-ulama, ustadz-ustadznya, kiai-kiai, jangan buang-buang waktu. Apalagi mohon maaf sekarang Pak Bu, berapa banyak ulama-ulama asatid yang saat ini buang-buang waktu dengan fanatisme ormas. Ormas diletakkan di atas agama, saudara. Agamanya dihina, adem. Agamanya dihina, tenang. Giliran ormasnya dihina, kebakaran jenggot, saudara. Model begitu ada apa kagak? Ada apa kagak? Jangan buang-buang waktu. Ormas ini hanya perantara kita buat menuju ridha Allah. Tujuannya Allah. Yang tertinggi adalah agama Allah. Jangan sampai fanatisme ormas, fanatisme majelis, fanatisme pesantren, fanatisme kelompok bikin kita buang-buang waktu, gontok-gontokan satu sama lain. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam digarap oleh orang kafir, saudara. Betul. PR kita masih banyak. Ustadz, kiai, habaib, jangan buang-buang waktu. Kemarin Pak Bu, ya, untuk supaya kita sadar PR kita ini masih banyak. Ustadz, habaib, kiai, anak majelis nggak ada waktu buang-buang waktu. Saya kasih satu gambaran. Guru saya Dr. Al-Habib Segaf Baharun, Rektor Institut Agama Islam Darul Lughah wa Da'wah. Belum lama datang silaturahmi ke Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab di Petamburan, saudara. Begitu beliau silaturahmi, ngobrol-ngobrol melepas rindu, beliau sampaikan satu informasi yang membuat kami tercengang. Apa yang beliau sampaikan, saudara? Ada satu orang membuat penelitian. Penelitiannya, apa yang diteliti objeknya, dari seluruh umat Islam di Indonesia ini dibuat sampelnya, saudara, yang jumlahnya 200 juta lebih sekian, ibadallah. Kira-kira berapa persen yang disentuh oleh majelis? Berapa persen yang dibimbing ulama? Berapa persen yang dibimbing kiai? Berapa persen yang dibimbing ustadz? Karena ini bimbingan ustadz, ulama, kiai, belajar sama guru fardu ain hukumnya, bukan formalitas, saudara. Kadang-kadang kita terlena merasa udah banyak majelis besar-besar, acara maulid rame, acara haul puluhan ribu. Terlena kita sampai lupa, akhirnya sibuk ribut sesama kita. Padahal kalau kita teliti, saudara, berapa PR yang kita punya, saudara. Hasil penelitiannya, informasi yang saya dapat dari guru saya Habib Segaf Baharun, ternyata yang disentuh oleh majelis pesantren, yang dibimbing oleh ulama, kiai, habaib dari umat Islam se-Indonesia hanya 15%, saudara. Sisanya 85% tercerai berai kemana-mana, nggak dapat bimbingan yang intensif, nggak dididik oleh guru. Padahal fardu ain dia dibimbing guru, saudara. Fardu ain dia dibelajar di majelis ilmu. Jangan anda kira mereka-mereka yang di jalan-jalan, anak-anak pang yang pakai anting, pakai tato, saudara. Jangan anda kira Allah nggak tanya kita terhadap mereka, saudara. Hei para ustadz, hei para ulama, hei para kiai, engkau akan bertanggung jawab karena engkau lalai mengajak mereka ke jalan Allah. Mereka yang masih berzina,
mereka yang masih narkoba, mereka yang masih ada di dunia gelap. Itu tanggung jawab para ustadz, para habaib, para kiai, para ulama. Jangan buang-buang waktu. Takbir. Masya Allah. Mereka Pak Bu, mereka ini orang-orang yang jauh dari majelis. Bukannya mereka nggak mau, kadang-kadang nggak ada yang ngajak, saudara. Saya pengalaman ketika di penjara. Alhamdulillah, saya mondok 1 tahun di pondok pesantren Bareskrim Mabes Polri. Ada yang mau mondok di sana? Penjara. Tempat dulu markasnya Freddy Sambo yang lagi terkenal. Masya Allah, setahun Pak. Saya 1 kamar bersama Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. 1 kamar. Kami ditaruh di blok narkoba. 1 kamar juga sama Ki Haji Ahmad Sobri Lubis. Kami ditaruh di blok narkoba. Jadi blok tahanan kami itu kebanyakan rata-rata adalah tahanan narkoba. Dan ini di Mabes Polri nih, gembong-gembongnya, kartel-kartelnya. Ada yang vonisnya 20 tahun, vonisnya seumur hidup, saudara. Ya, yang barang buktinya 10 kilo sabu, 20 kilo sabu-sabu, nggak main-main, saudara. Ini yang kakap-kakap, tato nyadang dari kepala sampai dari kaki, saudara. Nggak main-main, saudara. Begitu kita masuk, berapa banyak di antara mereka yang begitu kita korek, saudara, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak kenal majelis. Habib, bahkan kadang kalau kami datang ke masjid Habib, kami dicurigai gara-gara tato kami. Ada yang jijik, ada yang takut dengan kami Habib. Masya Allah, begitu dibimbing, dibina, saudara. Setiap habis subuh Walid Habib Rizik ngajar kitab Tajul Arus tasawuf. Habis asar Ustaz Sobri ngajar hadis. Habis maghrib saya pimpin ratib sama ngajak fikih Safiratun Najah. Malam kita jam 9 ngaji Al-Quran Iqra. Kadang-kadang seminggu sekali kita ajak mereka sama-sama sholat tasbih dan istighatsah, tafakkur, merenung, saudara. Begitu diajak, Masya Allah, yang tadinya nggak sholat fardu, alhamdulillah, tahajudnya jadi lebih rajin dari ustadz, saudara. Yang tadinya nggak puasa Ramadan, begitu masuk Ramadan, Habib, kami pertama kali puasa Ramadan di hidup kami, Habib. Kami pertama kali puasa Ramadan. Begitu Ramadan selesai, saudara, mereka lanjutkan dengan puasa Syawal. Bahkan ada yang melanjutkan dengan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sebelumnya nggak puasa. Akan ada yang lucu, Pak. Ada beberapa tahanan yang masuk belum bisa baca Quran, kita taruh di Iqra 0. Kita berdayakan tahanan lain yang bisa baca Quran untuk ngajar Iqra. Ditaruh di Iqra 0, beberapa bulan hatam Iqra 6, bisa baca Quran. Entah bagaimana dia ngubungin orang tua aja, Bu, alhamdulillah, saya sudah selesai Iqra, udah bisa baca Quran. Apa jawaban ibunya? Ya Allah, nah, alhamdulillah, ibu seneng. Kenapa nggak dari dulu di penjara sama Habib? Artinya apa? Mereka bukannya nggak mau kembali kepada Allah, tapi nggak ada yang ngajak, saudara. Nggak ada yang nyentuh, nggak ada yang bimbing. Maka kewajiban siapa untuk bimbing mereka? Kewajibannya ustadz, kewajibannya ulama, kewajibannya kiai, kewajibannya habaib. Maka nggak ada waktu buat kita ribut satu sama lain, saudara. Nggak ada waktu buat fanatisme ormas. PR kita terlalu banyak. Belum lagi kemaksiatan, Masya Allah. Zaman dulu Pak Bu, zaman dulu kalau orang mau main judi, mesti keluar, datang ke tempat judi, ke tempat togel. Biasanya di ujung-ujung gang dulu adanya. Saya ingat zaman saya masih kecil tuh, ada di ujung-ujung gang bandar-bandar togel, saudara. Zaman dulu malu dia keluar ke tempat togel tuh, orang ngelihat. Zaman sekarang Pak, nggak perlu datang ke tempat judi, judinya yang nyamperin ke handphone. Kadang-kadang tuh judi nggak kenal handphone ustadz pun dia masuk, saudara. Betul betul, betul betul. Ini PR siapa buat amar ma'ruf nahi munkar? Belum lagi prostitusi online-nya. Dulu orang kalau mau melacur harus datang ke tempat pelacuran. Sekarang prostitusi online di mana-mana. Belum lagi narkoba, narkotika, pornografi yang makin dahsyat. Tanggung jawab siapa kalau bukan tanggung jawab ulama, habaib, asatid, kiai? Makanya ittaqullah. Kita ingatkan kepada para ulama, para habaib, kiai, ittaqullah.
bertakwalah kepada Allah. Ahlan wa sahlan. Ucapkan selamat datang buat Habib Idrus. Mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Makanya saudara perhatikan lagi, kita fokus lagi kembali ke pembahasan. Makanya saya ingatkan saudara, kita merayakan tahun baru Islam. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan buang-buang waktu saudara. Mari kita manfaatkan waktu kita sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah dan memberikan manfaat seluas-luasnya, insya. Oleh karena itu saudara, yuk mari saya ajak umat Islam, mari kita bersatu saudara. Jangan buang-buang waktu. Imam besar Al-Habib Rizik Syihab kepada setiap tamu-tamunya beliau selalu pesan, yuk kita tingkatkan persatuan saudara. Jangan buang-buang waktu, ibadallah. Kenapa kita diberikan kemenangan pada saat 2016? Harusnya kita berkaca belajar saudara. Saat itu lawan kita besar, lawan kita Ahok, lawan kita nggak main-main saudara. Nggak kebayang kita bakal menang. Bahkan di pengadilan pun nggak kebayang kita bakal menang. Tapi akhirnya alhamdulillah Allah berikan kita kemenangan saudara. Ahok masuk penjara, Ahok tumbang di Jakarta dan tumbang juga di media sosial. Alhamdulillah. Kenapa Allah berikan kita kemenangan saat itu? Jawabannya nggak ada lain dan nggak bukan karena saat itu kita bersatu saudara. Tapi selanjutnya, kenapa kita bercerai-berai? Kenapa kita selalu kalah saat itu kemudian saudara? Karena jawabnya kita bercerai-berai, tidak bersatu, ibadallah. Saat 2016 kita bersatu, 7 juta orang turun kumpul, walaupun ormasnya beda-beda, madrasahnya beda-beda, pesantrennya beda-beda, wilayahnya beda-beda, kumpul jadi satu. Tidak lain dan tidak bukan untuk bela agama saudara. Nggak peduli apapun ormas saya, apapun latar belakang saya, apapun pendidikan saya datang buat bela Allah, buat bela Rasul, buat bela agama. Tapi setelah kita bercerai-berai, akhirnya apa yang terjadi? Kita hina saudara. Ulama kita ditangkepin, habaib kita ditangkepin, umat Islam diinjak-injak. Kenapa? Karena kita bercerai-berai, ibadallah. Alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Hendaknya kalian bersatu karena pertolongan Allah akan datang ketika kita bersatu saudara. Makanya saya ingatkan sekali lagi, para ulama, para santri, umat Islam, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan buang-buang waktu. Yuk mari kita bersatu saudara. Karena kalau umat Islam bersatu, insya Allah umat Islam tidak akan pernah bisa dikalahkan. Jawab yang kompak, umat Islam siap bersatu. Orang keras, siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela ulama, siap jaga NKRI, siap lawan kezaliman, siap jaga Indonesia. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Yang terakhir sebagai penutup saudara, karena saya masih ada satu acara lagi di Jakarta Pusat. Doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Saudara, yang terakhir sebagai penutup, kita malam hari ini bertepatan pada tanggal 16 Agustus 2022 di malam kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Alhamdulillah. Saudara, Indonesia benderanya merah dan putih saudara. Merah artinya darah, putih artinya tulang saudara. Merah darahku, putih tulangku. Di balik bendera ini ada pesan yang mengingatkan kita saudara. Apa isi pesannya, ibadallah? Bahwasanya kemerdekaan Republik ini tidak didapatkan secara cuma-cuma saudara. Saat itu ketika berjuang memerdekakan Indonesia, Indonesia belum punya polisi, betul? Indonesia belum punya politisi, belum punya anggota parlemen, betul? Indonesia belum punya tentara saat itu saudara, betul? Tapi kemerdekaan Republik Indonesia dibangun di atas merahnya darah para syuhada dan putihnya tulang mereka saudara. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tapi kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan berdarah-darah para ulama, para habaib, para kiai, dan segenap tumpah darah bangsa untuk memerdekakan Republik Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Karenanya saudara, oleh karena itu kita umat Islam sebagai generasi penerus para leluhur kita yang memperjuangkan negeri ini, saudara, kita tidak boleh mengabaikan amanat yang mereka berikan, saudara. Indonesia adalah amanat yang mereka berikan untuk kita jaga, tidak boleh dijajah baik oleh asing dan asing, saudara. Karenanya apapun yang terjadi, kita tidak boleh mundur untuk jaga Indonesia. Jaga Indonesia dari kemunkaran, jaga Indonesia dari kezaliman, jaga Indonesia dari LGBT, jaga Indonesia dari terorisme, jaga Indonesia dari kebejatan, jaga Indonesia dari korupsi, jaga Indonesia dari berbagai kemunkaran lainnya. Umat Islam tidak boleh mundur apapun yang terjadi, saudara, untuk jaga Indonesia. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah. Umat Islam bersama ulama tidak boleh mundur satu langkah pun untuk menjaga Republik Indonesia, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka saya mau tanya, siap untuk jaga Indonesia? Siap jaga NKRI, siap jaga Pancasila, siap jaga kebinekaan kita? Saya mau tanya, kalau tahu-tahu Indonesia mau dibajak oleh komunisme, diamkan atau lawan? Diamkan atau lawan? Kalau di Indonesia ada yang mau menyebarkan LGBT, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau merusak Indonesia